Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin biwasilati ruhul amin fi hadzal zaman. Sayyikhina wa mursyidina Syekh Muhammad Abdul Qasim Maslul Al-Qutub As-Samadani Al-Mahdi radhiyallahu anhu sallallahu surah. Asyhadu an la ilaha illallah syadidul quwa wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Salli wa sallim ala hadan nabiyil karim Sayyidina Muhammadin Al-hadi ila siratim mustaqim wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du ila hadrati pangarsa abawas al-Fatihah. Kita berdoa kepada Allah, berwasilah kepada Syekh Mursyid kita pangarsa abah. Semoga semuanya yang hadir, yang mendengar, yang menyimak, yang niat hadir tapi tidak bisa hadir, dengan izin Allah, berkah Syekh Mursyid semoga dijadikan pribadi-pribadi yang berkah. Allah beri panjang usia dengan sehatnya, rizki yang berlimpah, yang datangnya dari segala arah untuk bekal ibadah dan dakwah, bertambah soleh dan solehah. Allah jaga dari segala fitnah dan musibah, diberikan kekuatan istiqamah, muttabaah kepada ahli silsilah. Al-Fatihah. Yang mulia, yang saya hormati Bapak Ki Haji Dudi. Beliau adalah salah satu di antara staf khusus pangarsa abah. Kita doakan beliau diberikan panjang usia, senantiasa sehat. Sehat pesakna, sehat fisikna, sehat pasukna, untuk senantiasa membersamai kita di masjid ini. Saya bahagia bisa bersama beliau karena tidak semua wakil takin pangarsa abah dibere masjid. Al-Fatihah. Ini fakta di lapangan ya Pak ya, sedikit berbicara tentang tadi. Tidak semua ikhwan itu punya masjid Pak. Saya keliling-keliling dari ujung kulon sampai ujung timur. Ujung kulon dari mulai Banten, Jakarta, Bekasi, Karawang, Cikampek, Dawuan, Cirebon, Kuningan, Tegal, Brebes, Pemalang, Semarang, sampai Jawa Timurnya adalah Pati, Rembang, Surabaya. Tidak semua ikhwan punya masjid seperti kita di sini. Nah, jadi kalau mau ngadakan manakiban itu mesti ada negosiasi dulu, kudu mayar heula. Ikhwan Al-Fatah mah bersyukur ku Allah berkah pangsa abah dibere masjid. Luar biasa. Tinggal bersyukur dimanfaatkan. Caranya bagaimana? Sing sarumangat Amalia. Ya, sing semangat Amalia dalam rangka wujud syukur atas karunia orang teh Ikhwan Jasni Al-Fatah sudah punya masjid sendiri. Alhamdulillah. Nah, menambahkan dari paparan Ki Haji Dudi, beliau bilisani qaumihi. Nah, jadi tentang pedoman dakwah. Satu lagi dari saya Pak Kiai. Tadi berapa? Satu bilisan, bil tulisan,
bil bingkisan. 3 ya. Tambahan dari saya 1, dakwah birruhi. Dakwah birruh. Apa maksudnya? Menyampaikan ilmu bekas pakai kita adalah dalam rangka mentransfer energi kepada orang lain. Ini saya mendengar dari zaman Abah Anom, dari Abah Aos dulu. Karena saya di zaman Abah Anom sudah diposisikan sebagai ketua bidang dakwah kecamatan Haji Ridwan Nuhun Sarombongan. Saya sudah di zaman kemursidan Abah Anom sejak bergabung dengan Suryalaya tahun 2007. Saya bertorikot awal 2003. Nah, ketika masih bujangan. Jalur Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, jalurnya dari Mama Ki Haji Ali Zainal Abidin yang turun kepada Abuya Ki Haji Muhammad Yahya bin Ki Haji Azhari. Saya mengambil ijazah torikot dari beliau. Jalurnya ke sana tetap ke Mama Tolhah. Kita mengesampingkan kontroversi yang terjadi. Memang kontroversi terjadi. Ada dualisme. Informasi. Tapi saya tidak mengambil itu. Yang menjadi arah pembicaraan pagi hari ini adalah bersyukur ya, Bapak Ibu langsung bergabung dari jalur Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, yang mana jalur Pondok Pesantren Suryalaya itu seluruh riyadoh suluknya sudah dipermudah. Bukan dimurah-murah tetapi dipermudah. Kemudahan yang diterima oleh para muridnya itu menunjukkan makomat kewalian seorang syekh mursyidnya. Semakin tinggi makom kemursidan itu, semakin mudah suluk torikot kepada para muridnya. Itu cirinya seperti itu. Nah, berbicara tentang tadi metodologi dakwah, saya menerima dari lisan pangersa Abah Aos ketika di zaman Suryalaya, di zaman Abah Anom. Karena saya sudah duduk sebagai ketua bidang dakwah kecamatan. 2 kecamatan saya di posisi itu. Karena saya posisi sebagai ketua bidang ilmu dan dakwah ketika itu, maka saya mesti berkomunikasi dengan intens, dengan sering. Maka sosok orang yang saya kalau sekarang mah fans satunya, yang saya ngefans 2, yaitu Ki Haji Zainal Abidin Wazul Asab, dan 2 adalah pangersa Abah Aos. Tapi ketika di lapangan saya menerima informasi dari para senior ketika itu mengatakan kepada saya begini, kalau kamu milih ilmu ikuti ajangan jajan. Kalau kamu milih amal ikuti ajangan gaos. Itu namanya stigma, pemikiran yang tidak tepat. Saya butut-bututnya pernah nyantri ajangan sarif. Seorang santri seperti seorang mahasiswa berpikir kritis. Masa iya terjadi dikotomi antara ilmu dan amal? Kalau mengatakan kalau kamu milih ilmu ikuti ajangan jajan, kalau kamu milih amal ikuti ajangan gaos ketika itu. Kasih bidang dakwah. Saya berpikir, masa iya seperti itu? Berarti kalau ada pernyataan milih ilmu ikut ajangan jajan, milih amal ikut ajangan gaos, seolah-olah ajangan jajan berilmu tapi tidak beramal. Ajangan gaos beramal tapi tidak pakai. Kan begitu logika berpikirnya. Ya. Ini namanya logika berpikir.
Jadi dulu mas saya tukang debat. Jadi lama ayo ngajak debat bab tarekat atoh. Karena berdebat itu seni perang berpikir. Begitu. Tidak menyerang personal tetapi sampaikan keilmuan. Jadi lamun bab debat bahwa lama tukang nasi goreng. Tapi ayeuna mah naonan capek-capek kita ya. Dulu seperti itu. Maka saya mengambil sikap, masa iya ilmu ikut ajangan jejen, amal ikut ajangan gaos. Maka saya berpikir dan bertanya kepada Abah Anom ketika itu. Dan pikiran saya mengatakan begini, ajangan gaos teh seorang kiai gede. Mustahil beramal tanpa ilmu. Kalau orang berilmu terkadang tidak milih ajangan gaos saya kuring mah gitu. Maka di tahun itu saya ikut Abah Aos nguriling dari sejak Dago Pojok, ya STKS Dago, Ciburial, Cipaheut Legok, lari lagi ke Inggit Garnasi, ke Hotel Papandayan, gejelok weh sejarah manakib di Masjid Raya Jawa Barat. Kaum Bandung itu saya hadir di dalamnya. Padahal ketika itu saya adalah seorang pengamal tarekat dari jalur yang lain. Tapi ikut dan merasakan betapa luar biasanya Abah Aos di masa itu, tahun 2005. Nah, singkat cerita begini. Dari Abah Aos, kata pangresa Abah Aos begini. Ti Abah Anom, Cep. Kata Abah dulu, masa ari nganepikeun ilmu teh kudu nu urut. Ngarah aya nyawaan. Tah itu saya berangkat dakwah biruh itu. Menyampaikan ilmu itu mesti ilmu bekas pakai kita. Supaya apa? Supaya ada ruh di dalamnya. Karena Abah Anom berteriak, kata Bos, mun nganepikeun ilmu weuteuh mah eueuh nyawaan. Tidak ada ruhnya. Tidak ada kekuatan spiritual di dalamnya. Maka bagaimana cara dakwah biruh? Satu, kalau mampu berkalam, sampaikanlah ilmu-ilmu bekas. Dua, kalau tidak mau berkalam, teu mampu orang teh. Mun ngomong mah terbatas lah. Maka ketika Bapak Ibu getol, tahu getol? Bang Mahendro izin wong Jawa Timur, getol, tahu ngertos? Mboten. Getol itu rajin. Tekun. Getol itu tekun. Tekun berzikir la ilaha illallah, sesungguhnya Bapak Ibu sedang dakwah biruh itu teh. Karena sejatinya la ilaha illallah adalah kalimatud da'watul haq. Jadi la ilaha illallah itu kalimat dakwah hak. Ngajak diri sendiri, juga ngajak orang, tetapi melalui ruh. Caranya la ilaha. Tuh. Ya, jadi tambahan. Yang kedua, betul sekali Pak Kiai, benar. Saya kalau suruh bikin aplikasi, modar Pak saya Pak. Karena saya mau orang gaptek. Gaptek terhadap teknologi kini jangan arti lem dibere Facebook kita kumaha nyeting Facebook mah teu gaduh. WA di WA ku orang Hong Kong Pak Kiai itu statusnya katanya di setting lagi supaya kami bisa men-share status Kiai. Bagaimana nge-share-nya saya tidak tahu. Dipoto-potokeun begini orang mah gaptek gitu. Teu ngarti kun karena itu teh. Pokoknya mah bisa WA, bisa telepon, bisa sakitu cukup gitu. Ya. Tadi urusan dakwah tidak ada yang dikatakan ini memang tidak, karena sesungguhnya pangersa Abah memilih wakil-wakil itu adalah untuk apa? Untuk menyampaikan la ilaha, maka bilisani kaumihi, dipilihnya Haji, saya panggilnya Haji di kalangan ASN supaya beliau dakwah di kalangan ASN. Ya. Saya orang lapangan, kemana? Iya mah belusukan anak. Ya. Jadi tidak ada kata itu Haji. Dia Haji juga ahli. Dakwahnya melalui tadi miun aplikasi, dakwah.
Sok ayeuna orang dia. Dulu yang dibikin apa aplikasi apa yang dibikin? Nah, Amalia Mursi 111. Saya tanya, Cung yang di HP-nya ada aplikasi Amalia Mursi 111. Ngacung. Tahu siapa yang bikinnya? Iya, namanya dakwah eta teh. Alhamdulillah manfaat eta teh selama dipakai ku jutaan orang ngalir ka dieu. Makanya kan bahasa Rasul begini. Ida wusidal amru ila ghairi ahlihi fangtadiri sa'ah. Ida wusidal amru ya, ila bi ghairi ahlihi fangtadiri sa'ah. Jika suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, tunggu saja kehancurannya. Gitu. Ya. Jadi saya menghimbau kepada murid-murid bangsa abad di seluruh dunia, jangan mikiran we duit. Lamun nyeun aplikasi teh nu manfaat keur ngangkat harkat derajat ajaran. Ketika Anda berani melempar ke sosmed, mesti siap bertanggung jawab. Jadi lamun nyeun video teh yeuh, kirim ke sosmed, kudu siap jeung ngajawab eta teh. Ya mana naon kauing deui. Di Palembang, di Lampung, di Pekanbaru, di Jawa Timur. Itu di mana sih teh? Ini Pak Kiai yang nyuruhnya katanya. Di screenshotkan teh. Cek orang teh maranehanana nu menang duit, uing nu riweuhna juga jawab. Di screenshotkan. Kalau Bapak ingin tahu bab dalilnya, hubungi saja Ki Lukman ada di Bandung. Nomor teleponnya ini, di screenshot atau uing nu gawe teh teu ngajawab kitu ka dieu. Di mana-mana Pak, ya teh kasim kuring teh ayeuna teh. Komok keur saheng ayeuna deui ieu. Nya, keur rame ayeuna teh. Nah, terusnya, jadi ketika sesuatu diserahkan bukan kepada ahlinya, tunggu kehancurannya. Kedua, kela HP teh asa panas kieu. Sebentar. Nah. Yang keduanya, masih sabda Kanjeng Rasul, man afta bi ghairi ilmin la'anathu malaikatus sama'i wal ar. Jadi dawuh Kanjeng Rasul, man afta bi ghairi ilmin la'anatu malaikatus sama'i wal ar. Barang siapa orang yang berstatement, berfatwa. Bapak-bapak besok berfatwanya. Dina paceboknya. Osok. Nu karo Facebook kacung. Kacung lu punya Facebook kacung. Osok berfatwa. Dawuh pangersa Abah. Waduh katanya itu. Lamun bener heueuh, bener menang pahala. Lamun bohong, doraka jual guru. Maka barang siapa orang yang berfatwa, berstatement tanpa dasar ilmu, maka dilaknat oleh malaikat langit, malaikat bumi. Bayangkan. Saya pernah bukan bertanya lah. Ini pangersa Abah menyampaikan ketika di Soreang. Saya ada di situ. Abah menyampaikan ini. Saya teh molok nanyana dalam hati, tidak lisan karena kan etika gitu ya. Saya di dalam hati, bagaimana seseorang yang dilaknat oleh malaikat langit, malaikat bumi. Saya dalam hati, abang ngajawab itu apa langsung. Nyahona, bahasa Sunda, nyahona eta jalma keur dilaknat ku malaikat langit, malaikat bumi teh. Eta ngaluarkeun fatwa sakarep sorangan. Jadi ketika dia mengeluarkan fatwa semau-maunya sendiri, sesungguhnya dia sedang dilaknat oleh malaikat langit, malaikat. Nah, persoalan yang terjadi,
mohon maaf, dari kalangan awam sampai kalangan kiai sekalipun, organisasi keislamannya apapun namanya, yang saya sangat sayangkan tidak klarifikasi, tidak tabayun, tetapi mengambil kebenaran berdasarkan framing yang beredar. Apa itu framing? Kebenaran berdasarkan asumsi pemikiran banyak orang. Padahal belum tentu benar. Yang mestinya adalah tabayun, datang bertanya. Apalagi potongan-potongan video yang hanya 1 menit. Kadang kurang dari 1 menit. Kok bisa diambil sebagai istimbat hukum? Seorang alim, istimbat itu mesti dari Quran, hadis, kaul ulama. Maka baru ketemu satu hukum penetapan, ini benar, ini salah, ini sasat, ini benar. Setelah dilakukan kajian, namanya basul masail. Kalau santri ngomongnya. Dikaji semuanya. Nah sekarang itu tidak yang terjadi. Berdasarkan potongan-potongan video yang beredar, dikumpulkan. Langsung diambil sikap. Ini sesat, ini salah. Padahal tidak ditonton dari sejak awal. Ya, jadi saya menghimbau kepada semuanya. Bagaimana sikap kita ketika menemukan itu? Sampaikan. Panjenengan sampun nonton video utuhnya lurung. Ditanya. Panjenengan sudah nonton video kang utuhnya boten gitu. Ngertos orang padahal orang ngertos. Ngertos. Bang Hendro ngertos. Bayogi ngertos nggih. Pak Juri ngertos nggih. Ditanya, panjenengan sampun nonton video kang utuhnya boten? Ditanya, jangan lemah lembut, jangan pakai emoji begini. Jangan. Tanya saja, apakah Anda sudah nonton video utuhnya apa belum? Kan itu video hanya 3 menit tentang Abah Aos. Tetapi kok Anda berani mengatakan Abah itu sesat? Maka Anda lah yang sesat sebenarnya. Berdasarkan kesepakatan ulama. Ketika kita menganggap sesat orang lain, ternyata orang lain itu tidak, maka kesesatan datang kepada dirinya. Na'udzubillahimin. Nah, sudah. Itu ya. Ini karena ada yang nanti biar sebagai jawaban di media sosial nih. Ya. Bila perlu nanya ke saya silahkan. Siap ditanya. Lain sombong, bertanggung jawab. Karena ngomong gitu. Karena saya kan dulu seperti itu. Jadi mengambil istimbat itu ini benar, ini salah, dikaji dulu. Kalau bahasa mahasiswa melakukan satu observasi lapangan, kemudian hasil observasi dianalisa. Dari hasil analisa ada pertimbangan, lalu menghasilkan satu keputusan. Ininya nalarnya, kecerdasan kognisinya mesti jalan. Kecerdasan kognisi paling tidak ada 6. 1, mengetahui, memahami, melakukan, menganalisa, mengevaluasi, kemudian mensintesa. Ngertos tuh? Aku ngerti lah. Dia mah kudu jawab di situ yo mah. Jadi kira-kira ke jong profesor diuk jadi minimalnya nimba sedikit ilmu profesor atulah. Manya bebarengan ketukar jong profesor belegug wae atuh. Ya. Jadi seperti itu Pak kasusnya. Nantilah ya. Enggak apa-apa Pak Usep mah dijawab. MUI pada larang nanya jawab. Sesuai kemampuan saja. Ya. Kembali kepada tadi tentang apa teh hidayah ya menyampaikan kewajibannya. Betul, kewajiban kita hanya menyampaikan dengan baik dan benar berdasarkan atau berbasis ilmu. Tadi Haji saya sangat setuju. Sampaikan saja kita. Ya, karena begini. Nabi Ibrahim seorang nabi plus rasul ulul azmi, tapi tidak bisa mengubah memberi petunjuk kepada ayahnya. Betul apa betul? Nabi Lut seorang nabi tapi tidak bisa mengubah memberi petunjuk kepada istrinya. Siapa lagi?
Nabi Nuh, seorang nabi, seorang rasul, seorang ulul azmi, tidak bisa mengubah dan memberi petunjuk kepada anaknya. Asiyah, istrinya Fir'aun, tidak bisa memberi petunjuk kepada suaminya, mengubah suaminya. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan petunjuk mengubah keyakinan pamannya. Maka surat mana teh Haji? Saya perlunya suratnya. Ayatnya mah apal. Surat Al-Qasas. Surat ke-28 ayat 56. Innaka latahdi man ahbabta walakin law yahdillahu may yasha. Ayatnya apal tapi suratnya sok poho. Surat Al-Qasas. Al-Qasas itu surat ke-28 ayat 56. Jadi asbabul nuzul turunnya ayat ini adalah ketika Nabi mengajak pamannya untuk berla ilaha, tapi pamannya tidak bisa karena merasa nggak enakan. Paman Nabi siapa? Abu Thalib sudah dalam keadaan telentang, Haji riwayatnya. Sudah telentang dalam keadaan sakit, tidak bisa apa-apa. Di hadapannya adalah Rasulullah, di hadapan sebelah kanan. Di sebagian belakangnya ada paman juga, Abu Jahal. Sabda Nabi, wahai paman, ikuti aku ucapkan la ilaha, supaya aku bertanggung jawab di hadapan Allah. Nabi ngajak paman untuk berla ilaha illallah. Sebelah belakang, karena ada Abu Jahal di belakang. Abu Jahal ngomong, hei Abu Thalib, apakah engkau tidak malu ikut anak kemarin sore? Sementara kita punya keyakinan leluhur yang sudah lama. Paman tertunduk, maka turun innaka latahdi man ahbabta walakin Allah yahdilah may yasha. Innaka, sesungguhnya engkau Muhammad, orang pada larang. Latahdi man ahbabta, tidak akan bisa memberi petunjuk walaupun kepada orang yang kau cintai. Walakin Allah yahdilah may yasha. Tetapi petunjuk Allah itu kepada orang yang dipilih olehnya. Jadi mata dakwah kita tidak bisa maksa. Benar, saya sangat setuju dengan Haji. Tugas kita hanya menyampaikan. Wa ma alaina illal balagul mubin. Tugas uing mah hanya menyampaikan dengan jelas. Dalilnya ini, Qur'annya ini, hadisnya ini, kalam ulamanya ini. Adapun antum mau ikut atau tidak, percaya atau tidak, yakin atau tidak, terserah. Tugas saya sudah selesai. Ya. Karena saya sedang berjalan. Watabi sabila man anaba ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak ke jalan Allah, ke jalan Tuhanmu dengan hikmah itu kalau pangsabal la ilaha. Ya. Alhamdulillah. Jam berapa Haji teh? 10. Setengah jam deui. Waduh, setengah jam deui. Jadi tugas Bapak Ibu ngajak. Saya Pak sama ke keluarga ngajak. Ditalkin sudah. Adapun daek ngamalkeun teh mah ya terserah. Sudah saya sampaikan bahwa begini dalilnya. Faidahnya begini talkin dikir itu. Istiqomahan seperti ini. Tapi urusan prakna nama ya kembali ke pribadinya masing-masing. Bahkan yang menjadi sakit, bukan sakit, ya mungkin sakit hati juga Haji. Saya Pak, ya Allah ya Karim, duduk di Cihanjuang. Baru minggu kemarin dapat masuk ke informasi ke telinga saya. Ngomongnya begini, warga asli yang dekat dengan istri saya. Ngomong, Mi, masyarakat di dieu mah
walaupun tinggi ilmunya, titelnya jelas, lamun teu ku duit mah moal tunduk moal ngadenge. Kena hati teh ya Allah, ya Karim. Jadi akhirnya mah uing teh kudu loba duit ya mah ya. Ngarah nalkin teh, saya demi Allah Pak, demi Allah disaksian ku pangasahabat ku malaikat. Mun duitna gepokan, dakwah uing mah moal mankola moal rek diulem saerwe kabeh. Datang ka imah. Rek dibagi amplop eusina 200 ribuan gitu. Ya. Moal kola Rasulullah moal kitu saya mah. Mun duitna gepokan ratusan ribu juga pada dimulyadi geuningan. Ya. Batak lamun ningali Pak KDM ya. Tepakeun ka kuring yo. Ya. Saya sok ternyuh teh aduh KDM euy. Aya supir tiguling di gerowan ku naon ieu tiguling naon tunduh. Geus dahar acan bisi tarik teu boga duit. Bere 2 juta teh. Bilhal teh. Saya Pak mendengar itu hati teh aduh. Bahasanya begitu. Memang benar. Manusia sekarang sudah berubah. Karena matanya, pandangannya adalah pandangan liberal. Ukuran kesuksesan dilihat dari hartanya. Bukan akhlak dan agama atau ketakwaannya. Dilihat matanya itu adalah lamun duit nangis loba. Imahna gedong. Mobil ge aya. Saya karek daek nurut. Saya minta ke Allah, demi Allah Pak. Ya Allah, izinkan saya, mudahkan saya, mudahkan kami semuanya. Sing loba duit, rek dakwahna ku duit aing mah ayeuna mah. Moal kolarus moal kitu aing mah. Bae aing bahasana kitu we. Bahasana teh kitu. Masyarakat di dieu mah moal ngadenge. Kajen teuing ilmuna luhur, titelna jelas ke moal ngadenge kecuali ku duit. Lain amplop duit. Amplop bukan madaekeun. Kitu sok umi tingali cenah lamun Agustusan. Saha nu wani nyawer panggedena pasti ditaluturkeun cenah. Narurut nyawer panggedena Agustusan. Oh, kumpul. Yo nyawer tuh yo. Tah, saya punya rencana seperti itu Ayub. Aing duit nangis gepokan jika pada dia mulai di sa-RW ku aing digerowan lah. Rek diatur, poe ieu RT sakio. Poe ieu RT sakio rek dibagi ku aing sia teh. Tapi syaratna diijazah heula nya moal talkin bisi lalumpatan. Sok ku uing dibere duit 200.000. Nu jompo, nu teu kasab sok datang. Dibere ku aing 200.000 tapi syaratna ijazah la ilaha illallah heula nya. Meureunna beres cenah kitu mah nya. Da balik teman 200.000 kipas reunan aduh. Wing la ilaha illallah menang 200.000 meureunna. Ngan duitna kudu loba heula. Doakeun nya. Urang ngadoakeun sareng-sareng we sadayana. Jadi bener Pak. Apa yang Abah sampaikan ma'akomadin illa bil mal itu saya terasa sekali Pak. Demi Allah terasa sekali. Tidak akan tegak agama kecuali dengan harta. Betul itu. Saya merasa ya Allah. Ternyata dakwah thariqat. Apalagi sekarang dengan sosmed yang beredar. Beuki we ngewa ka uing teh. Eta tah sarua aliranana eta jeung eta tah sarua. Cenah kitu. Anu kitu ka kuring. Ari palukngan teh muridna Abah Hausnya. Mohon kunaon kitu henteu. Sionon marego kuring bisa dikepret meureunna. Ngarti wing oge da pasti aktivis sosmed. Pan di sosmed kacida atuh. Ya, dampakna Pak, ya Allah. Ya. Nah, itu sebagai penutup, tong panjang teuingnya. Nih, kata Guru Agung Abah Anom, begini bahasanya. Abah Anom membahas tentang kalimat nafi isbat. Pada kitab Miftahus Sudur diposisikan bab pertama. Pasal pertama. Nah, bahasanya begini, aya ajengan satu Kang Haji. Mengartiun. Ketepikeun ku ajengan.
Ila hadrati pangsabah anom al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma mahiyatu nafiyil isbati fahuwa afdalu wa asaddu ta'sira wa huwa kalimatu la ilaha. Qala Allah ta'ala fa'lam annahu la ilaha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha. Ini luar biasa Pak Anom. Saya mengatakan sangat-sangat luar biasa karena mendengar Abah Awas kan begitu. Ada yang mengaku murid Abah Anom, anak dapurnya ilmu Suryalaya, berarti nganggap Abah Anom bodoh. Gitu. Kalau mengatakan anak dapur ilmu Suryalaya, etate sama dengan secara ilmu mantek, ilmu logika berpikir tinggi, itu sama dengan menganggap Abah Anom teh boga ilmu mantek gitu. Kalau bahasa umumnya ilmu logika yang tinggi, seperti Rocky Gerung. Rocky Gerung di dalam hal berdebat tidak akan kalah kecuali dengan ahli mantek dengan berdebatnya. Karena ahli logika berpikir, seni berpikirnya luar biasa Rocky Gerung itu. Hanya ahli mantek yang bisa mengimbangi, bahkan bisa mengalahkan. Nah, kata Abah Anom begini. Wa amma mahiyatu nafiyil wa isbat. Ada kalimat mahiyah. Mahiyah tenang jangan. Mahiyah. Saya membuka tentang literatur bahasa Arab. Mahiyah itu maknanya banyak. Tapi intinya adalah sesuatu yang sangat penting dan sangat diperlukan. Karena hal itu hal yang paling mendasar yang tidak bisa tidak mesti dimiliki. Mahiyah. Abah Anu pakai mahiyah. Adapun perkara yang sangat mendasar, sangat penting, yang mesti dimiliki oleh seluruh umat Islam. Apa itu? Nafiyil wal isbati, yaitu kalimat nafi isbat. Kalimat nafi isbat yang mana fahuwa afdalu. Karena kalimat nafi isbat itu afdalu, kalimat yang paling utama di antara sekian banyak kalimat. Wa asaddu taksiron, dan sangat berdampak luar biasa dalam kehidupan manusia. Wa huwa kalimatu la ilaha, yaitu kalimat la ilaha. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah dalam Al-Quran surat Muhammad, fa'lam anahu la ilaha. Jadi bukan la ilaha illallah sembarang la ilaha illallah, tapi la ilaha illallah yang diiringi dengan ilmunya. Makanya dalam hal ini karena butuh ilmu berarti butuh sosok yang alim, yang ahli di bidang itu. Tidak ada sosok yang memiliki legalitas di masa sekarang urusan la ilaha illallah kecuali guru mur. Karena la ilaha illallah adalah kalimat yang paling utama yang diamalkan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh nabi mengamalkan la ilaha. Luar biasa, Pak. Ya. Maka saya tadi katakan kalau Bapak Ibu masih punya keterbatasan dalam hal dakwah bil kalam, sudah dikir saja la ilaha illallah. Tapi dikirnya mesti di atas rata. Coba, Bu, kenging naros. Tapi kedah jujurnya, kinten-kintenna upami dikir minimalna 5 hiji atanapi 1000 lah paling henteu lamun tos subuh teh eta teh seueur atanapi sakedik. Tengah jawab. Kak Bapak, kalau dikir 1000 itu sedikit atau banyak?
Halo. Dikir apa banyak? Kalau uang 1.000 sedikit apa? Ari duit 1.000 saeutik pisan ari dikir 1.000 eta loba pisan. Ari duit yang loba, ari dikir saeutik. Ayeuna mah ngarah loba duit sing loba we dikirna. Berapa yang pernah saya dengar dari para sahabat, kalau merasa banyak kebutuhan di hadapan Allah, wayahe dikire mesti minimal 5 genep 1. Pak Ropi'i pripun kabare Pak? Dikire 561 tah? Ora, kula mah cuma 165 plus siji. Standar. Pak Ropi'i sehat ya? Tadi malam Pak, tadi malam saya manakib di Aroyan di Cipedes, Sukajadi. Beres manakiban, suami istri datang, pakai pengen konsul, pengen curhat. Saya jawab, kalau mau curhat ke mamah dedeh saja. Kan begitu, curhat dong gitu ke mamah dedeh banyak. Lamun mau curhat ke mamah dedeh saja. Oh, nyatu punten, nyarek naon. Ini ada siapa? Oh, ya sok atuh. Suami saya sejak kecelakaan jadi sakit-sakitan baik. Stop, saya bilang. Jangan lagi mengatakan sakit-sakitan terus. Karena dalam tubuh Bapak Ibu terdapat 100 juta sel. Ketika Anda mengatakan, duh badan abdi mah sakit-sakitan baik. Maka sel itu merespon negatif menjadi sakit yang sesungguhnya. Stop, saya bilang. Motivasi diri. Saya sehat, alhamdulillah. Sehat, kuat, bisa. Simpan, cukup sampai malam ini. Saya mau begitu. Bagaimana solusinya? Dikir saja, perbanyak. Kurang kene, hataman, tambahan. Sok we suami istri, saya bilang. Karena merasa banyak kebu. Yakin Pak, yakin. Karena dikir itu sesungguhnya meregenerasi sel tubuh kita. Saya merasa kalau sudah repot Pak, karena manusiawi Pak. Kesana kemari. Aduh, otak diperes, tenaga dikuras. Pan lamun kurang masukan, loyo meureun asalnya. Maka saya seperti yang dicontoh Mas Abah. Ngecas diri nate tidak banyak ngomong tapi perbanyak la ilaha asup ke kamar cicing na sajadah berlama-lama di sajadah lain sare na sajadah teh ieu mah berlama-lama na sajadah hees caritana teh tawajuh Siap berubah Pak. Karena innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan berubah kecuali ada perubahan diri kitanya dulu. Yakin kita merubah kebiasaan menjadi kebiasaan yang di luar kebiasaan. Dzikir yang biasa 165 naik jadi 561. Ya, minimal. Yakin pasti, saya mengatakan yakin pasti. Guru kita akan mempermudah perubahan yang hakikatnya Allah memudahkan segalanya. Insya siap berubah. Semangat. Tengah jawab sawarena mah. Are diajak perubahan mah dahara rese. Dahara yang teh instan bae atuh da duh. Bu, enak anu instan apa enak nu berproses? Pan seneng teh instan wae nya urang mah nya. Sagala yang instan. Pangarsa Abah aos sekarang dikejar-kejar dunia. Dunia pontang-panting mengejar Abah aos. Ingin terbawa ibadah oleh Abah aos.
Jangan melihat sekarang, tapi dulu dilihat seperti apa. Abah ahli puasa, abah ahli dikir. Abah sholatnya luar biasa. Maka sekarang diberikan seperti itu. Jadi tidak ujug-ujug bim salabim segala teh. Semuanya butuh perjuangkan proses itu. Yakin pasti akan indah pada segala lagunya. Insya semoga Allah mudahkan segalanya, Allah berkahi segalanya, semuanya selamanya. Allah ijabah segala hajat dan cita-cita kita. Diberi rezeki yang halal, yang mudah, yang berlimpah, yang datangnya dari segala arah untuk bekal ibadah, bekal dakwah, berkah karomah, wasyafa'ah, pangersa abah aus al-fatihah.